datang di Plato, Peterion Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PWK Peterion dari Universitas Pradita Sumarekon Serpong. And we are your host. It's me, Sekar, and Efrem. Say hello, Efrem. Hello. Hello. Yeah. So thank you for making us a part of your week. And we are here to educate, inform, and inspire all of you listeners terkait dunia perencanaan kota. Dan karena ini podcast yang dibuat oleh a bunch of students atau mahasiswa-mahasiswa aktif yang penuh dengan tantangan serta rintangan dalam kuliah, maka untuk episode-episode kedepannya nanti akan ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. So, stay tuned for what is gonna come more. Nah, untuk hari ini kita udah kedatangan bintang tamu, yaitu Pak Taufik. Halo, selamat malam Bapak. Halo, selamat malam Sekar. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Baik, apa kabar kalian? Baik Pak, baik. Alhamdulillah baik juga Bapak. Sebelumnya terima kasih ya Pak, karena udah mau datang di podcast kita kali ini. Nah, Jadi untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Taufik terkait dengan urban design. Betul Efrem? Betul banget tuh, urban design dulu kita. Iya. Ya, jadi Pak, kita sudah mengumpulkan banyak pertanyaan dari teman-teman kita. Kurang lebih ada beberapa pertanyaan, dan pertanyaan pertama kita itu ada, sejak kapan Pak Bapak menekuni urban design ini Pak, bidang urban design? Waduh, kalau tanya sejak kapan ya, udah cukup lama ya. Lama gitu, saya tambahin A-nya karena udah cukup lama banget. Selama itu berarti ya Pak? Jadi dulu tuh pertamanya sebenarnya saya bukan urban design sih jurusannya. Artinya saya tuh ngambil arsitektur waktu S1. Nah memang saya menekuni arsitektur ya karena memang saya senang menggambar ya awalnya ya. Saya senang menggambar, terus saya pikir ya kenapa nggak menggambar sesuatu yang bisa dibangun gitu kan. Nah jadi saya ngambil arsitektur. Setelah ngambil arsitektur, pastinya saya suka sih arsitektur karena saya bisa mendesain, saya menggambar bangunan gitu ya, saya menggambar rumah. Nah, tapi lama-lama saya berpikir, kenapa cuman bangunan gitu ya? What happen if there is a lot of bangunan gitu kan? Apa yang terjadi kalau bangunannya tuh banyak gitu? Bagaimana mengkoneksikan satu bangunan terhadap bangunan lain gitu kan? Atau bagaimana bikin rumah bukan cuma satu? Kayak klaster gitu kan, gimana caranya bikin klaster yang bagus. Nah setelah tanya sini, belajar juga, baca-baca gitu, saya pikir nah ini ternyata ada urban design nih. Urban design bisa betul-betul memikirkan satu bangunan satu dengan bangunan lain dan hubungannya seperti apa gitu, supaya antar bangunan ini menjadi bersinergi gitu kan ya. Bersinergi dan betul-betul bisa melayani kebutuhan orang-orang yang tinggal di situ. Nah dari situ saya ngambil S2 saya sebagai urban planner atau urban designer. Nah di sini malah saya belajar banyak ya. Jadi kalau kebutuhan manusia kan banyak nih, ada sosial, ekonomi, transportasi dan lain-lain. Nah di urban plan ini atau urban design ini kita banyak global itu sebagai seorang urban designer gitu. Itu ceritanya. Jadi udah lama sih, udah lebih dari 20 tahun mungkin. Wah, lama banget Pak itu Pak, hitungannya Pak. Tapi awalnya emang udah tertarik sama gambar bangunan, terus makin lama makin berkembang keinginannya ya Pak. Iya gitu ceritanya. Makin lama makin asik nih gitu. Bikin banyak bangunan, kenapa nggak bikin banyak bangunan gitu kan? Iya, berarti emang dari dasar awalnya memang kayak, berarti Bapak emang ada dasar dari arsitek dulu ya Pak. Jadi secara nggak langsung Bapak juga bisa memahamin dua langsung hitungannya kayak urban planning sama arsitek gitu ya Pak. Betul, memang saya ada dasar arsitektur. Jadi saya juga mengerti arsitekturnya sendiri gitu ya. Nah, tinggal nanti kita menambahkan segala macam kan. Kalau urban planning ada transportasi, tadi seperti saya bilang, juga ada koneksi antar satu gedung dengan gedung lain mungkin, lalu juga ada bagaimana membuat taman-tamannya ya dalam satu kawasan gitu. Itu sesuatu yang sangat menarik.
gitu ceritanya. Wah, jadi udah cukup lama ya Pak, dan sepertinya menarik nih untuk terjun ke jadi urban designer. Jelas menarik dong. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya. Kira-kira bagaimana sebagai seorang desainer itu untuk membuat imajinasi dan kreativitas itu bisa berjalan beriringan sama aturan yang ada dan juga anggaran atau perencanaan gitu Pak? Karena kan biasanya imajinasi sama keinginan itu bisa melebihi aturan ataupun anggaran serta perencanaan itu sendiri Pak. Waduh, pertanyaannya oke ya. Ini klasik nih, pertanyaan gini nih. Nah, kalau saya sih memang justru saya balik nih ya. Kalau saya biasanya saya balik nih. Kita kan sebagai urban designer ya, pasti hal pertama yang kita lihat adalah lari dulu ke peraturannya kan. Misalnya saya dapat project nih satu kawasan, pasti saya lihat dulu nih aturannya seperti apa di situ gitu kan ya. Ada, kalian tahu kan, ada KDB, ada KLB misalnya gitu ya. Nah, terus ketinggian bangunan gitu kan. Lalu ada nanti tambahan lagi mungkin transportasinya, sirkulasinya gitu. Jadi kita lihat itu. Lalu yang penting nih kadang-kadang ya buat lihat itu kita bikin sebagus apapun, kalau nggak ada duitnya susah juga gitu kan. Jadi ujung-ujungnya ya anggaran menjadi satu constraint atau batasan dalam membuat suatu desain. Nah, dari situ timbul yang namanya imajinasi dan kreativitas justru. Jadi kenapa kreativitas itu timbul? Sebetulnya kamu kreatif kalau jadi apa? Kalau kamu tuh kreatif kalau kamu dapat batasan ya. Dibatasin tuh kadang-kadang kita malah jadi kreatif. Ya Pak, kan? Jadi kayak tertekan terus nyari cara-cara apapun lah. Itu ya benar. Cara-cara apapun yang positif gitu. Iya. Ya. Nah, justru dari situlah timbul kreativitas kalau menurut saya. Jadi karena memang kadang-kadang frame juga kalau belum waktunya dikumpulin kayaknya belum keluar tuh jawaban. Ya, nyangkut di otak gitu Pak, nggak mau jalan otaknya. begitu udah wah sejam lagi dikumpul nih langsung jadi gambar. Langsung lancar Pak, lancar jaya. Langsung lancar jaya. Nah gitu. Jadi kreativitas itu saya rasa justru timbul karena batasan-batasan itu. Nah, tapi memang batasan-batasan itulah yang membuat kita menjadi kreatif dan kita berusaha supaya desain kita itu bisa memang benar-benar diterapkan gitu ya. Nah, jadi nanti akhirnya menjadi cocok ya kan. Jadi menurut saya itu kita dibalik deh. Jadi batasan-batasan itu kayak anggaran, mungkin time schedule juga gitu ya. Lalu juga peraturan pemerintah yang mesti kita ikutin ya. Tentunya itu menjadi batasan yang justru nanti mengeluarkan ide dan gagasan yang kreatif yang justru menjadi harmonis gitu. Gitu kalau saya. Jadi intinya di bawah tekanan bakalan lancar pasti ya Pak. Ya enggak juga. Maksudnya kita harus masukkan ada batasannya ya Pak intinya. Kayak semakin dibatasin kita semakin kita cari cara, wah mesti bagus nih kayak gini nih bikinnya. Iya, justru kita tuh menjadi mesti bagus. Kalau nggak ada batasin ya semua orang juga bisa bagus ya nggak? Iya, tapi ya lama aja Pak. Gitu. Ya, terus Pak kalau jadi urban designer itu kan cakupan wilayah kerjanya gede banget Pak, sangat luas itu. Kira-kira kayak detail-detail apa tuh gitu, detail-detail yang kecil banget itu yang mesti diperhatikan banget gitu Pak kalau dalam urban design itu apa aja sih Pak? Detail-detail paling detail banget. Paling detail banget ya? Ya. Apa ya? Memang kalau urban design itu kan sebetulnya skalanya makro ya, gitu. Jadi memang kita bekerja untuk membuat sesuatu yang makro dan kita bekerja untuk sesuatu yang harus bisa terpakai bahkan sampai puluhan tahun gitu kan. Ya kan? Jadi kita bisa membuat satu desain kota atau kawasan itu mesti bisa bekerja sampai puluhan tahun ke depan masih bisa gitu kan.
Dan ini menjadi sangat luas ya, istilahnya kita bicara mengenai sisi manusia dan the built environment gitu istilahnya. Jadi manusia dengan lingkungan terbangun atau lingkungan binaan. Nah, jadi dengan kata lain ini sebetulnya desain perkotaan atau urban design ini membahas bagaimana orang memandang dan menggunakan lingkungan mereka. Nah, mungkin hal-hal detail ini yang mesti kita perhatikan gitu ya. Bagaimana sih membuat sesuatu yang layak dipakai gitu kan, dan bisa memenuhi keinginan setiap komunitas. Setiap komunitas bisa setiap orang loh, bisa untuk Efrem sama untuk sama untuk teman-teman gitu kan, sama Efrem, sama Sekar gitu kan, bisa keinginannya berbeda. Nah, hal-hal detail inilah yang mungkin kita perhatikan perbedaannya apa, lalu kita akan mencari kayak jalan tengahnya gitu yang balance, yang bisa diterima oleh semua orang. Jadi memang sangat detail ya, kadang-kadang sangat detail dalam membuat suatu gagasan. Kadang-kadang seorang urban planner, orang urban designer itu pasti ngumpulin data tuh, dan data itu kan cukup detail ya, data demografi itu kan, terus itu demografi udah banyak tuh, ada umur, ada gender, ada apa, nah itu kita kumpulkan sehingga bisa menghasilkan satu gagasan gitu yang bisa memenuhi untuk kriteria semua orang. Gitu sih mungkin kalau menurut saya detailnya seperti itu ya. Oke, lalu kalau urban design yang baik itu seperti apa sih Pak? Tadi kan ada menyinggung sedikit terkait harus sesuai aturan, ataukah yang seperti itu, atau bisa aja urban design itu harus yang indah atau yang dapat mengakomodasi kebutuhan penduduk, atau seperti apa ya Pak? Kira-kira yang lebih tepat atau idealnya? Urban design yang baik itu seperti apa gitu ya maksudnya ya? Iya. Menarik sih, banyak hal ya yang menentukan urban design itu menjadi baik ya. Artinya itu kan harus dilihat dari banyak banget gitu ya. Kalau urban design itu bisa dari harus dari stabilitas gitu kan, juga dari kesehatan kota itu, mungkin budaya dan lingkungannya, pendidikannya gimana, infrastrukturnya seperti apa gitu ya dalam satu kota. Nah, cuman mungkin kalau bisa digambarkan, saya seneng nih ngelihat si Steve Jobs. Kalian tahu Steve Jobs? Udah almarhum sih. Tahu Pak? Pendiri Apple. Dia itu seorang yang sangat kreatif gitu ya, dan dia bekerja dalam batasan-batasan ya, yang tadi saya bilang itu gitu kan. Nah, dia tuh bilang gini mengenai desain. The design is not what it looks like and feels like. The design is how it works. Nah, itu tuh ke saya tuh dapat banget gitu loh. Jadi desain itu bukan cuman kelihatannya bagus gitu ya, keren gitu ya. Terus bukan cuman kerasanya juga oke, feelsnya tuh keren banget. Tetapi sebetulnya desain itu bagaimana dia itu bisa bekerja dengan baik gitu kan. Bekerja dengan baik itu apa? Ya artinya mungkin kayak misalnya dia bikin iPhone ya, friendly gitu loh, terus bisa expandable, bisa orang jadi kreatif gitu kan dengan iPhone itu. Nah, itu yang menurut saya juga bisa juga begitu. Jadi kadang-kadang tadi kan pertanyaannya apa yang indah atau sesuai aturan atau yang gimana sih gitu. Menurut saya desain yang bagus itu desain yang memang bisa dipakai gitu, bisa dipakai oleh orang yang tinggal di situ atau orang yang menikmati itu gitu. Nah, jadi misalnya tentunya pasti at the same time ya, dalam waktu bersamaan harus tetap kelihatan bagus, keren gitu kan. Nah, terus juga kerasanya tuh nyaman banget, kalau dipakai tuh nyaman banget. Nah, tapi tetap harus bisa
kebutuhan manusia dulu dengan baik gitu kan. Bikin desain misalnya jalur kereta api cepat gitu, keren gitu kan bikinnya, besoknya dipakainya susah gitu kan. Atau jangan-jangan saking kerennya bangunannya susah dibangun gitu, jadi rusak melulu gitu kan. Nah itu kan menjadi sesuatu yang gak enak juga gitu. Mungkin gitu ya, dalam artian jadi yang penting itu desain yang baik adalah desain yang sebetulnya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi balik lagi ke manusia. Ya, jadi yang penting mau desain mau sebagus apapun, tapi kalau misalnya nggak berguna buat orang-orang sekitar ya percuma juga ya Pak. Makanya bagus dong. Iya, percuma juga. Karena urban designer tuh mikirnya itu gitu. Kecuali kamu seorang pelukis gitu ya, artis gitu kan. Ya benar. Itu lain ceritanya. Kamu ngelukis mau bikin patung misalnya, ya silakan aja bikin patung itu sebagus mungkin, seindah mungkin. Mungkin orang nggak mikir patung apa nih. Makanya ya Pak, yang penting estetikanya kan kalau Ya estetikanya penting. ya, Tapi beda sama keduanya. desain. Iya, itu. Ya, jadi terus kayak apa sih Pak hal yang mesti kita hindarin Pak dari ngedesain suatu perkotaan Pak? Kan pasti ada tuh hal-hal yang mesti kita hindarin, kayak bikin apanya jangan sampai bikin ini, terus kayak apa yang mesti benar-benar kita hindarin gitu biar desain kita tuh bagus juga dan kalau diterapin juga bisa gitu Pak. Oh, ya gimana tadi? Sorry pertanyaannya. Ya, jadi ini pertanyaannya ini Pak, apa yang harus kita hindarin Pak dalam ngedesain suatu kota? Oh, apa yang kita hindari dalam ini satu? Wah banyak ya. Yang inti-inti aja lah Pak. Yang intinya ya. Jadi kan mungkin gini ya. Jadi secara harfiah gitu ya, urban design itu bisa diartikan sebagai saya sih mikirnya suatu seni ya, suatu seni penciptaan. Terus dalam mengatur tata kota dengan secara menyeluruh gitu ya, mulai dari desain bangunan, ruang publik, terus mungkin juga transportasi, bahkan ekosistem gitu ya, ekosistem manusia lah. Nah terus mungkin itu juga proses itu akan membentuk satu ekosistem yang terjadi gitu kan antara manusia dengan tempat tinggalnya, hubungan antar manusia, bahkan mungkin dengan alam sekitar gitu. Nah, jadi kita mesti menghindari hal-hal yang sifatnya menghalangi itu gitu. Jadi artinya apa sih gitu loh, manusia itu ngapain sih gitu kan, mereka mungkin hal-hal yang harus dihindari adalah bagaimana supaya manusia itu jadi tidak nggak betah gitulah di kota itu ya. Terus banyak kan hal-hal yang terjadi, misalnya kurang perhitungan antara misalnya nih yang paling gampang membikin jalan gitu ya, kita merencanakan jalan gitu kan. Kalau urban design kalian ngerti kan, ada ROW misalnya ya, ada ROW. ROW itu sudah harus dihitung sesuai dengan kapasitas manusia yang tinggal di situ, ya nggak? Ya betul. Kan? Dan kita juga berpikirnya, tadi saya udah bilang, nggak cuman ya 5 tahun ke depan, bahkan mungkin 20 tahun ke depan jalan itu seperti apa. Nah, itu yang mesti betul-betul dihitung gitu. Kita mesti menghindari hal-hal yang nggak tidak terpikirkan gitu. Jadi harus betul-betul dihitung. Jadi memang supaya urban design ini nantinya berhasil, kota ini menjadi bagus gitu. Itu contoh aja sih, contoh, karena banyak hal sekali ya yang harus kita hindari sebagai seorang urban design gitu ya. Mungkin juga jangan mengindahkan peraturan gitu, bisa juga gitu kan. Terus juga harus melihat kondisi lingkungan seperti apa alamnya gitu kan. Nah itu banyak lah. Kalau diceritain satu-satu bisa panjang. Tapi intinya kita jangan sampai membuat sesuatu yang ekosistem manusia dengan binaannya itu menjadi hilang.
berarti harus tetap memperhatikan juga lingkungan ya Pak ya. Tetap Betul. memperhatikan. Ya. Lalu kalau kan kelihatannya urban designer ini banyak yang harus dikuasai gitu ya Pak untuk skill-skillnya gitu. Mungkin kira-kira soft skill yang harus dimiliki oleh seorang urban designer sendiri itu apa ya Pak? Soft skill ya. Soft skill Iya. apa yang mesti Sepertinya sih ya, kalau kita lihat nih ya contoh-contoh seorang urban designer yang cukup berhasil lah ya. Misalnya Pak Ridwan Kamil gitu ya. Dia itu soft skill apa coba yang dimiliki oleh beliau gitu. Kalau saya lihat. Yang satu kepemimpinan ya. Jadi seorang urban designer itu mesti berjiwa leadership lah. Dia mesti bisa leadership. Kenapa coba mesti leadership? Karena dia mesti menyatukan semua bidang loh. Kalau pikir-pikir ya. Ada dari sisi ekonomi, ada dari sisi budaya, ya kan? Terus ada dari sisi pendidikan mungkin tadi. Terus ada dari sisi sosial ya. Jadi banyak hal yang mesti dia satuin dan dia rumuskan untuk menjadi satu gagasan desain suatu kawasan atau gambar gitu. Nah itu jadi menurut saya ada ada soft skill kebutuhan itu. Nah terus yang kedua mungkin komunikasi nih. Nah orang-orang urban design ini biasanya harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena mereka mesti mengungkapkan gagasannya nggak? Jualan kamu kan sekarang ya gagasan kamu gitu. You are what you sell gitu kan. Jadi kalau misalnya kitanya kayak ragu-ragu ngomong apa gitu, ya susah tetap. Untungnya seorang urban planner ataupun misalnya arsitek atau mereka ditunjang oleh gambar. Nah, gambar ini menjadi tools yang sangat kuat ya dan sangat powerful gitu untuk menjelaskan gagasan-gagasan itu. Jadi mungkin soft skill ketiga saya bilang ya senang menggambar lah at least. Walaupun sekarang kayaknya udah nggak lagi ya. Iya. Karena kan sekarang udah sketch up. Kita pakai software sekarang ya. Udah beda. Udah beda, ada Photoshop, ada apa itu bisa. Ya artinya menguasai hal-hal itu juga menjadi sangat menunjang gitu. Itu sih kalau saya. Oh satu lagi mesti sabar tuh kadang-kadang jadi seorang urban designer. Sabar gimana? Sabar gimana? Karena iya benar kadang-kadang kita kan punya gagasan. Gagasannya ditolak gitu kan atau sabar revisian ya Pak, ngerevisi terus deh kita bikin. Nggak ada yang abadi kecuali perubahan. Kalau saya gitu. Jadi itulah yang dipegang oleh desainer tuh kayak gitu. Ya, jadi kita lanjut Pak. Jadi menurut Bapak, pendapat Bapak pribadi nih Pak yang tentang ibu kota baru kita, desainnya gimana Pak menurut Bapak? Kayak entah bagus kah atau kurang keren atau apa gitu Pak? Menurut Bapak gimana Pak? Waduh. Itu yang mendesain teman baik saya tuh. Oh, berarti pasti Bapak bakal menjawab sangat bagus. Sangat bagus iya tentu. Yang pasti gini ya, itu kan sudah melewati proses pentahapan yang sangat banyak ya. Jadi waktu mendesain ini bukan sekedar disuruh, ayo kamu desain gitu, satu konsultan enggak kan. Ini kan udah mendesain barakan ya waktu itu ya. Dan waktu proses sayembara tuh saya tahu banget gitu kan betapa sulitnya prosesnya tuh sampai bertahap berkali-kali, lalu juga melibatkan mungkin Pak Presiden sendiri gitu ya melihat gitu kan di finalnya presentasi segala macam, lalu sudah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain tadi ya, sosial, ekonomi, budaya, alam di situ gitu kan. Nah itu saya rasa jadi yang dipilih sekarang gitu ya, saya rasa itu udah one of the best lah gitu, one of the best design. Dan
pastinya juga sudah dipikirkan kelangsungannya. Jadi suatu desain kota itu kan mesti istilahnya harus sustainable gitu ya. Kalau sustainable itu kan berarti harus berkelanjutan tuh, dari sisi ekonomi, pengembangan segala macam itu mesti bisa berjalan dengan baik. Jadi saya rasa dengan banyak tahapan itu, dengan banyak penilaian, mestinya sih itu udah bagus ya desain ibu kota yang sekarang yang terpilih gitu ya. Apa namanya sekarang? Nusantara ya namanya kota. Ya, Nusantara kan namanya. Nusantara. Kota Nusantara. Ya, saya rasa itu pasti bagus sih. Harusnya bagus. Ya, saya juga ingat sih Pak, waktu itu pernah datang ya, kita dijelasin waktu di Nah, benar. kuliah umum ya. Kuliah umum ya kalau nggak salah. Ya, saya masih ingat Pak, jadi kayak bener-bener beliau ceritanya, wah itu sih ekstrim banget Pak, kayak sampai mereka dikasih waktu cuma beberapa waktu doang, bener-bener bentar banget, mesti begadang lagi ngerjain yang ngejar-ngejarnya. Pasti berani kan. Desain menurut saya sih bagus banget Pak, saya suka ngeliat desainnya Pak. Jadi kayak dengan waktu terbatas dan diburu terus sama deadline, tapi harus bisa ngasilin hasil sebagus itu sih mantep banget Pak. Iya, pasti keren lah. Ya, saya kagum banget ya Pak. Keren itu. Paling nanti saya sih mereka kan nanti taruh di Kalimantan ya. Moga-moga sih mereka menjalankan benar-benar amdalnya tuh. Dalam artian kan di situ juga paru-paru dunia ya, Kalimantan itu ya. Jadi jangan sampai nantinya merusak gitu, merusak di situ aja sih. Paling itu yang mesti dijaga bener nih, supaya ibu kotanya tetap bagus, tetapi juga tidak merusak lingkungan di situ kan. Di situ kan ada banyak sekali dah orang hutan segala yang sangat penting, bukan buat Indonesia, buat dunia juga loh itu si Kalimantan itu, karena paru-parunya itu. Gitu. Kalau selain ibu kota baru kita ini Pak, ada nggak kira-kira kota atau kawasan lain yang urban design-nya itu baik gitu Pak? Atau bisa dijadikan best practice untuk kota-kota yang lain? Kota-kota yang bagus urban design-nya ya? Ya, yang baik. Yang baik. Wah, ini mah mesti pakai data nih. Harus ada data dulu ya Pak. Bilangnya salah, kalau baik ternyata nggak baik gitu dari segi ilmu. Tapi gini aja, ini kan ada survei nih setiap tahun tuh, the best city, livable city ya, the best livable city in the world gitu kan. Itu diadakannya oleh saya lupa singkatan, IEU gitu ya. Nah itu forum ekonomik. Nah setahu saya nih di tahun 2021 pemenangnya the best livable city itu jadi kota yang paling baik untuk ditinggali gitu ya, untuk hidup. Dari sisi banyak nih, dari sisi stabilitas, kesehatan, budayanya, lingkungannya, pendidikannya, terus yang pasti dari sisi infrastruktur. Jadi dari sisi transportasi gitu, kayak mungkin di sana orang udah nggak perlu pakai mobil, udah pasti public transportation-nya bagus gitu ya. Mau sekolah deket, mau apa ini, terus juga kultur dan budayanya terjaga dengan baik. Nah, yang juara tahun kemarin ya 2021 nih baru aja tuh Auckland tuh di New Zealand. Auckland itu menjadi kota yang most livable city ya. Terus tentunya adalah kayak biasanya sih juaranya tuh itu aja sih. Ada Osaka gitu di Jepang. Terus ada di Australia, Adelaide. Australia banyak nih, ada Perth juga masuk tuh, kota yang most livable city gitu ya. Kebetulan saya suka banget itu di Perth. Ya karena saya tinggal di situ, pernah tinggal di saya suka tinggal di situ juga, bukan saya suka tinggal di situ juga. Jadi kita bisa lihat lah kotanya tuh terdesain dengan baik gitu ya. Dan orang-orangnya tuh tingkat happiness-nya cukup tinggi gitu kan, karena mungkin ya itu tidak ada kemacetan, terus infrastrukturnya baik gitu ya. Sebetulnya gampang sih kalau kamu ke jalan-jalan nih ya, jalan-jalan ke satu kota gitu di
luar negeri misalnya. Moga-moga nanti di Indonesia juga gitu. Kalau saya sih selalu cari kalau yang museumnya bagus ya, atau gedung kebudayaannya bagus, itu biasanya kotanya bagus. Karena berarti mereka itu udah bukan cuma mikirin, aduh macet nih tiap hari gitu, gimana gitu. Mereka tuh udah mikirin bagaimana membuat museum yang keren yang didatengin orang, atau yang punya atau yang kedua yang punya taman kota yang bagus gitu. Nah, yang memang orang tuh bisa berkumpul, bisa ngapain aja deh di taman itu tuh, biasanya itu kota-kota yang menurut saya urban design-nya cukup baik ya. Gitu. Ya gitulah kurang lebih. Ya, jadi secara nggak langsung intinya selama urban design juga pengaruh sama kebahagiaan warga yang tinggal di situ ya Pak. Oh iya dong, urban Soalnya design saya tuh ada baca di postingan di Instagram nggak salah apa DKI Jakarta apa terendah kesenangan masyarakatnya apa gitu waktu itu. ya bukan salah urban designernya sih. Emang salah masyarakatnya berarti ya Pak. banyak hal. Tentunya ya itulah, jadi tingkat happiness kota itu menjadi penting gitu ya, dalam artian ya itu orang tuh bisa ke museum, bisa juga berekreasi dengan tenang. Terus kayak Tokyo gitu kan, Tokyo tuh kamu jalan jam 2 malam aja nggak takut. Iya, jadi benar-benar tenang gitu ya Pak. Aman gitu kan. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi ya pastinya juga tingkat kebahagiaannya tinggi gitu. Iya, jadi kita kan udah ngomong banyak nih Pak dari tadi Pak. Jadi inti dari omongan kita itu Pak, suka duka jadi urban designer apa Pak? Suka duka. Apa sih ada suka dukanya pasti lah. Nggak mungkin masa suka terus nggak dukanya gitu. Benar. Ya kalau saya bicara dukanya dulu apa sukanya? Dia kalau sukanya jelas lah ya, suka karena kita memang kamu itu mesti menyukai. Ini saya kasih pesan ya, kamu itu harus menyukai profesi kamu. Karena kalau kamu nggak suka ya di profesi kamu itu ya agak susah nanti gitu. Itu tuh kalau kamu menyukai itu, kamu mencintai pekerjaan kamu, segala sesuatunya akan berjalan dengan lebih baik ya. Termasuk misalnya nanti Efrem berkarir gitu, atau Sekar berkarir. Nah itu juga harusnya kalau kita you love what you do gitu kan, ya pastinya itu karirnya juga akan lebih baik gitu ya. Ya kalau sukanya pasti orang urban planner satu sih, kalau misalnya desainnya berhasil, terus udah gitu yang satu lagi apa coba, dibangun gitu. Kalau cuma gagasan doang sih ya kadang-kadang ya cuma jadi gambar gitu. Ya udahlah rasanya gitu ya Pak. Kalau misalnya udah diterima, dibangun itu wah itu seneng banget pasti Pak. Pasti seneng banget gitu kan. Kayak misalnya Sekar bikin gambar dikit terus tiba-tiba jadi gambarnya ada yang bangun nih gitu kan. Itu kan happy banget gitu loh ya. Lebih bagus lagi kalau nanti ternyata yang kita bangun itu berhasil gitu. Nah itu sukanya. Kalau dukanya apa ya? Ya dukanya tadi kayaknya saya udah bilang deh. Kalau gagasan kita ditolak-tolak gitu kan. Dikejar-kejar oleh klien, ayo cepetan gitu revisinya. Nah itu salah satu duka ya. Juga kalau ya itu kan seorang urban designer itu mesti ngelihat berbagai hal gitu ya. Nah kadang-kadang nyatuin apa? Dari sisi ekonomi, dari sisi hukum gitu ya, dari sisi sosial budaya itu belum lagi nanti melibatkan banyak juga. Kalau kita sebagai seorang urban designer tuh lain, kita ada pasti keterlibatan pemerintah, ada swasta, ada masyarakat gitu. Nah, menyatukan hal-hal ini itu perlu ekstra effort yang lumayan lah gitu ya. Dan itu kadang-kadang ya pasti cukup melelahkan gitu ya, cukup melelahkan sehingga mungkin kalau saya bilang kalau dibilang bukan duka lah ya, artinya ya ekstra kerja keras untuk itu gitu, menyatukan hal-hal itu gitu. Karena tadi kan kita mesti nge-lead ya, tadi saya udah jelasin. Nah itu menyatukan itu sekian banyak itu
menjadi sesuatu yang banyak halangan juga gitu kan ya. Ya itu seperti itu mungkin kalau dibilang duka ya, bukan duka lah, ya extra effort lah. Gitu. Ya, jadi kayak misalnya kalau dari suka tadi yang Bapak bilang itu kayak misalnya ada orang hobi main game kan bisa sampai lupa waktu gitu. Terus ada kayak teman saya juga hobi ngegambar, ngedesain dari DKV juga teman saya aja kayak ya bisa sampai lupa waktu Pak dia Pak. Kayak misalnya emang bukan kayak iseng-iseng aja gitu gambar gitu kan. Bener kayak kita udah bisa ada janjian nih pengen ngumpul jam misalnya jam 7 mau kumpul jam 7. Dia bisa dia jam 8 baru jam 9. Maaf gue baru kelar ngapain gitu. Kayak lupa waktu gitu Pak. Dia sama kayak ada di dunia sendiri. Ya itu mungkin dia sukanya ya itu. Iya. Kalau dukanya ya udahlah paling buang-buang waktunya berkurang lah. Iya. Dukanya nanti dia nggak punya teman. Dukanya buat teman-temannya karena nungguin telat mulu. Ya ini mana kok nggak datang. Ya gitu. Pastilah, tapi semua profesi menurut saya ada suka dukanya lah. Tapi yang penting kamu mesti suka apa yang kamu lakukan gitu. Jadi itu yang penting sih. Kalau udah suka mah kamu enak deh. Kayak belajar aja coba. Kamu kan ada mata kuliah ya, oke lah ada mata kuliah yang suka, ada yang mata kuliah nggak suka kan. Kalau yang mata kuliah yang kamu suka kan kayaknya lancar-lancar aja gitu. Kalau Ya, yang nggak berasa kalau kalau yang waktunya, aku Pak. kadang udah belajar masih pusing gitu. Iya, kalau pelajaran mah dari yang ya kayak nggak berasa aja gitu Pak, kelasnya kayak kok udah mau habis gitu. Gitu ya. Juga kalau yang disuka, kalau yang bukan nggak disuka sih yang kurang lah, kurang minati kayak kok lama banget nih kok kayak bentar doang musiknya kok jadi lama banget sampai berjam-jam rasanya padahal cuma segini doang. Ya gitu deh pokoknya. Oh ya Pak, ngomong-ngomong saya ada pertanyaan penutup ini Pak. Kan nanti urban design itu jadi salah satu mata kuliah pilihan ya Pak. Ya. Nah, kira-kira tuh yang bakal kita pelajarin itu apa ya Pak? Oh, jadi kan sebagai mata kuliah pilihan ya. Jadi kalau misalnya urban design itu akan banyak mempelajari mengenai istilahnya physical planning lah. Jadi perancangan kota. Jadi beda ya, ada perencanaan kota, ada perancangan kota. Nah, kalau perencanaan kota itu lebih melihat kayak tadi, jadi kayak teori gitu ya, terus ekonominya, sosial budayanya apa gitu. Tapi kalau merancang sendiri, merancang kota itu kalian benar-benar mendesain dalam artian menggambar gitu ya, mendesain suatu kawasan atau suatu kota. Tentunya dengan pertimbangan sama ya, ada ekonomi, ada sosial, ada hukum, peraturan segala macam. Nah, tapi kalian itu akan produknya itu kalian itu gambar. Misalnya kalian dapat tugas merancang satu klaster gitu ya, satu klaster rumah. Nah, itulah tugas seorang urban designer yang memang nanti merancang seperti itu gitu. Seperti Pak Sibarani yang memenangkan sayembara, dia itu seorang perancang kota gitu kan. Jadi bukan menghasilkan, kalau perencanaan itu biasanya kebijakan, larinya ke kebijakan. Jadi kebijakan, peraturan kota gitu ya. Tapi kalau merancang itu betul-betul keluar gambar, gagasan ide ya. Nah, nanti akan didetailkan tentunya oleh bidang-bidang lain. Tapi awalnya suatu kota itu sebetulnya di mejanya seorang urban designer. Dia bikin gambarnya segala macam. Nah itu. Jadi kalau kamu seneng nih gitu ya, tentu menggambar bukan berarti harus jago gambar ya. Tadi bisa pakai segala macam. Kalau kamu seneng nih dan karirnya itu sangat terbuka gitu kan. Bayangin aja kota-kota di Indonesia aja gitu, masih banyak banget yang belum disentuh ya, yang masih butuh urban designer gitu, yang memang butuh digagaskan dan digambarkan supaya kotanya menjadi lebih baik, menjadi livable gitu.
Nah itu menjadi tantangan karir seorang urban planner gitu kan. Dan masih sangat butuh orang-orang yang seperti itu. Itu cerita. Jadi kalau kamu mengambil pilihan itu, ya kamu akan banyak mengerjakan seperti saya sekarang nih. Saya lebih banyak merancang daripada merencanakan. Dan bikin banyak kawasan, kota baru gitu ya, bikin segala macam itu seru lah. Nanti mata kuliah kalian boleh ngambil mata kuliah pilihan yang spesifik gitu. Kalau kalian senang traveling tuh bagus tuh, jadi ngeliat-liat gitu kan, motret gitu, itu cukup baik tuh. Bapak itu Sekar senang traveling nggak Sekar? Apa? Saya calon-calon bakal ambil yang urban design kayak Pak sebenarnya Pak buat skripsi ntar. Oh ya udah, bagus dong. Nah, ya dari sebelum-sebelumnya saya juga suka pergi-pergi kan. Nah iya benar. Kalau kamu suka traveling cocok aja. Yang dapat ini waktu itu semester 3 ya nggak salah yang dapat gambar digital itu tuh suka saya Pak sebenarnya Pak mata kuliahnya. Oh bagus Menarik banget. ya Pak. Oke mantap Frem. Kayak Terusin. Iya kayak hasil yang saya bikin kayak wah nih perjuangan nih gila seneng banget meskipun sampai begadang gitu capek. Dwight di sini nggak ada ya. Dwight juga bikin bagus tuh. Nanti nih kalian akan ada kesempatan ya pasti merancang dan bikin side planning itu seru tuh nanti. Itu pas kapan Pak? Semester berapa? Semester berapa ya Dwight ya? Apa Pak? Aduh malah ada saya nanti di-cut deh. Nama Pak? Apa? Pak? Semester berapa ya merancang itu ya? Kita kan bikin waktu itu. Oh yang studio rencana tapak ya? Ya. Nah itu Tahun lalu itu. Nanti ada studionya deh. 4 ya kalau salah 4 deh. Nggak tahu deh Pak, saya lupa juga Pak. Tahun lalu itu Pak, setahun lalu Pak. Setahun lalu berarti kamu semester 4 kan? Wait. Iya Pak, betul Pak. Dwight desainnya keren tuh waktu itu. Nah hilang duitnya. Ya udah Pak. Jadi makasih banyak Pak udah meluangkan waktunya buat podcast sama kita malam ini Pak. Maaf ganggu malam-malam. Ini nih ada gunanya nih ngomong sama saya nih. Banyak Pak ngomong sama Bapak Pak. Suka saya Pak dengernya. Ya syukurlah. Iya. Moga-moga urban planning memang terus maju ya. Karena ini betul loh, kita kekurangan, Indonesia tuh kekurangan. Itu saya ngobrol dengan Pak Sibarani ya, katanya aduh dia sedih gitu loh, karena kurang banget, dia butuh sebetulnya orang-orang gitu. Padahal ya ini aja nggak mungkin dengan Sibarani doang dong gitu kan, si Pak ibu kota baru nggak mungkin cuma dia doang, pasti banyak sekali butuh gitu loh. Tapi ya kayak kurang aja ya Pak urban planner. Iya kurang gitu, karena mungkin orang ngapain sih urban planner gitu kan? Iya orang masih nggak tahu Pak jurusannya. Waktu saya jelasin juga ditanya kuliah mana, ambil jurusan apa, urban planning, perencanaan wilayah kota. Apaan tuh ditanya. Makanya. Aduh gimana ya, juga bingung. Kadang ngejelasinnya waktu itu masih awal-awal. Iya. Time bilangin aja, kamu nih sekarang hidup di sini, kamu pikir nggak siapa yang bikin gitu loh. Rumah ini, jalan ini, pohon ada di situ, taman ada di sana, tuh siapa yang ngerencanain gitu kan? Nah itu saya tuh gitu ntar. Nah, iya, pasti bukan arsitek gitu. Kalau arsitek kan dia cuma bikin gedungnya doang. Iya betul. Bikin rumahnya doang. Nah ini tapi rumah tetangga dengan rumah supaya gampang tercapai gimana? Nah itu orangnya urban planning. Ya, jadi ya makasih banyak Pak udah meluangkan waktunya. Makasih juga buat ya sama-sama kita hari ini. Ya, thank you juga. Sorry nungguin sampai malam. Gak apa-apa Pak. Yang penting kita dapat Pak.
Betul. Ilmu yang berharga ini Pak. Thank you juga Sekar. Iya Bapak, terima kasih kembali. Ya, oke, thank you. Jadi, untuk para listeners kita, terima kasih udah mau mendengarkan. Tetap stay tune buat episode-episode depannya. Tentu saja bakal sama menariknya dengan yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk tetap mendengarkan dan stay tune teman-teman. Bye bye. Bye bye, terima kasih.